dengerin deh. Bisikan ombak ini punya cerita buat kamu. Welcome to Whispering Waves. Let's flow together in mindfulness and wonder. Hey semuanya, balik lagi sama aku di Whispering Waves. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang honestly bikin aku kepikiran terus. You know that feeling gak sih waktu kamu lagi scroll Instagram atau TikTok terus tiba-tiba kayak ngerasa hidup kamu tuh kurang banget. Like seriously deh, kemarin aku lagi asik scroll Reels, terus nongol video what I eat in a day. Gadgetnya keren, mangkoknya estetik banget, blendernya limited edition. Terus guess what? Dalam 5 menit aku udah ada di Tokopedia nambahin blender ke keranjang. Padahal guys, aku udah punya blender yang masih bagus di rumah. But you know what? Kita nggak sendirian. Let me spill some tea. Penelitian dari Journal of Consumer Psychology nyebutin kalau 70% Gen Z sama millennials ngaku sering banget impulse buying gara-gara konten di sosmed. Dan yang bikin mind-blowing, rata-rata mereka spend 30% dari pendapatan bulanan buat barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu mereka butuhin. Wait, here's something that completely blew my mind waktu research. Tahu nggak sih? Penelitian dari MIT nunjukin kalau otak kita secara neurologis berubah setelah scrolling media sosial selama 30 menit. Area prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab untuk kontrol impuls dan pengambilan keputusan rasional, actually menunjukkan penurunan aktivitas yang signifikan. Jadi basically semakin lama kita scroll, semakin lemah pertahanan otak kita terhadap marketing. Tapi tunggu dulu, kenapa sih kita bisa kayak gini? Ayo kita breakdown bareng-bareng. Nah yang pertama ada yang namanya FOMO tax. Tahu kan FOMO, fear of missing out. Nah sekarang ada istilah FOMO tax. Basically duit yang kita keluarin karena takut ketinggalan tren. Influencer favorit kamu pakai skincare baru, order. Ada cafe estetik yang lagi viral, booking. New summer collection dari brand lokal, add to cart. Dan yang kedua, ada konsep yang namanya dopamine shopping. Iya, ada loh. Jadi setiap kali kita scroll sosmed dan ngelihat sesuatu yang kita pengen, otak kita tuh otomatis ngeluarin dopamin, hormon yang bikin kita happy. Dan tau nggak? The plot twist is dopamin ini dilepas bukan pas kita beli barangnya, tapi pas kita ngerencanain buat beli. Nah, that's why kita suka banget nambahin barang ke wishlist atau shopping cart meskipun gak kita beli gitu. Okay, this next part literally made me question everything. Ada satu studi dari Stanford yang nemu kalau konten sosmed sekarang tuh dirancang mengikuti pola yang sama dengan mesin slot di kasino. Jadi mereka menyebutnya variable reward system. Basically kita nggak pernah tahu nih konten apa sih yang bakal muncul selanjutnya. Dan ketidakpastian itu tuh bikin kita terus scroll, berharap menemukan jackpot berupa konten-konten yang bikin kita happy. Dan untuk banyak orang, jackpot itu datang dalam bentuk produk yang bikin mereka merasa I need this in my life. Gitu. Another mind-blowing fact nih, algoritma sosmed kita kan sekarang bisa memprediksi kapan exactly kita lagi vulnerable terhadap marketing. Serius, dari pola scrolling, waktu aktif online, sampai dengan interaksi dengan konten tertentu. Mereka bisa tahu loh kapan kondisi waktu mental kita lagi siap untuk impulsive buying. Dan kamu tahu kapan waktu terbaik untuk target kita? From 10 p.m. to 1 a.m. when our willpower is at its lowest. Dan guess what? Time most of us are doom scrolling. But here's the real question. Gimana cara kita lepas dari cycle yang ini? Because let's be real, kita nggak mungkin lepas total dari sosmed kan?
Here's what I learned the hard way. Pertama, yang paling game changing, unfollow atau mute akun-akun yang bikin kamu merasa not enough. Percaya deh, ini life changing banget. Aku udah praktekin 2 bulan terakhir dan surprisingly mental health aku jauh lebih better sih daripada sebelumnya. Terus yang kedua, bikin wishlist cooling period. Apa itu? Jadi setiap kali pengen beli sesuatu dari sosmed, simpen dulu di wishlist, tunggu minimal 24 jam lah. Most of the time, after the dopamine rush turun, kita bakal sadar kalau sebenarnya nggak butuh-butuh banget loh. Now here's something counterintuitive that changed everything for me. Tahu nggak sih kalau rasa puas setelah beli sesuatu retail therapy itu sebenarnya cuman bertahan average 2,5 hari. Nah setelah itu, after that, we return to our baseline happiness. Tapi money spent on experience dibandingkan material goods actually memberikan kebahagiaan yang bertahan 5 kali sih lebih lama. So every time I'm tempted to buy something, aku menanyakan pada diri sendiri, could this money get me a cool experience instead? There's also this mind-blowing psychological concept called the Diderot effect. Dinamai sesuai nama filsuf Prancisnya. Basically, ketika kita beli satu barang baru yang lebih bagus dari barang-barang kita lainnya, tiba-tiba semua barang lain kita rasanya jadi nggak matching dan perlu diganti juga gitu. Satu pembelian jadi trigger domino effect of purchases. Ingat terakhir kali nggak kamu renovasi satu bagian kamar, terus ujung-ujungnya kayak direnovasi semuanya. Nah itu that's the Diderot effect in action. Nah yang terakhir, this is something I'm still learning sih. Try to be more mindful about your screen time. Mungkin coba deh install aplikasi-aplikasi yang bisa track berapa lama kamu scroll sosmed gitu. Sometimes the numbers will shock you. So guys, at the end of the day, sosmed itu hanya tool, hanya alat. Kita yang perlu lebih smart dalam makainya. It's really okay to enjoy window shopping di sosmed, tapi jangan sampai jadi budaknya, okay? Nah, one last mind-blowing thing to leave you with. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa consciously acknowledging bahwa kamu sedang ditarget oleh iklan bisa mengurangi kemungkinan impulsive buying sebesar 40%. Literally just being aware of it. So next time kamu merasa tergoda beli sesuatu, just pause and say to yourself, ini cuma algoritmanya aja tahu yang tahu kalau gue tuh lagi vulnerable. Jadi you'd be amazed at how quickly the urge passes. Nah, I think that's it for today's episode. Don't forget to like, share, and subscribe kalau kalian suka sama konten-konten dari Whispering Waves. See you next week. Dalam setiap bisikan ada gelombang pemikiran. Dalam setiap ombak ada ketenangan yang menanti. Listen closely, think deeply. Whispering Waves begin.